Simpang 3 dari pusat kota Samarinda arah menuju kota Bontang dan arah ke Muara Badak. Saya dan kru TVRI melakukan perjalanan menuju Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali perjalanan kita hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri jejak Islam yang ada di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu desa tertua yang memiliki keperkembangan agama Islam yang cukup menarik untuk ditelusuri. Seperti apa perjalanan saya hari ini? Ikuti jejak Islam. Muara Badak, anggapan orang terutama yang baru pertama kali mendengar dan belum pernah berkunjung, mengarah kepada hewan badak yang bercula. Paling tidak ada jenis binatang tersebut yang pernah hidup di daerah yang kaya akan sumber daya gas alam ini. Anggapan tersebut memang tidak salah, lantaran banyak wilayah atau daerah diberi nama sesuai dengan sesuatu yang ada, yang menjadi ciri khas pada daerah tersebut. Namun manakala menyimak penjelasan salah satu tokoh masyarakat Muara Badak, kami mendapatkan penjelasan tentang pemberian nama Muara Badak ini. Ternyata tidak ada sama sekali hubungannya dengan seekor hewan badak tersebut. Orang dulu, orang Kutai mencari wilayah di pesisir pantai. Ditemukanlah muara. Terus disebutlah Badak leh. Terus apa artinya itu badak leh? Muara yang hebat. Muara yang hebat. Cuma waktu itu saya tidak tahu tahun berapa. Tapi kalau menurut sejarah keluarga saya, ada bukunya. Keluarga saya itu ada bukunya. Keluarga saya itu 56 sudah dikasih oleh Raja Kutai wilayah Muara Badak dan seberang. Dikasih itu artinya wilayah yang bisa dikerjakan. Itulah yang dikasih. Nah itu sedangkan itu tahun 1856. Muara Badak adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar, Provinsi Kalimantan Timur. Pemirsa, jejak Islam kali ini adalah melihat dan menjajaki bagaimana kisah dan perkembangan Islam yang ada di Muara Badak saat ini. Untuk itu, ayo ikuti perjalanan saya kali ini. Masuknya Islam di Muara Badak sejak kapan tidak ada keterangan yang pasti. Tapi paling tidak yang bisa dijadikan rujukan adalah Islam mulai berkembang ditandai sejak masuknya orang Bugis Bone di daerah ini. Keberadaan orang Bugis Bone kemudian lambat laun membentuk suatu komunitas masyarakat dan komunitas yang akan menjadi cikal bakal penghuni wilayah Muara Badak.
Pemirsa Jejak Islam, saat ini saya berada di Masjid Besar Ukhuwah, Kecamatan Muara Badak, yang merupakan masjid kebanggaan masyarakat di sini. Karena menjadi bukti masuknya pertama agama Islam di daerah ini. Bukti nyata masuknya Islam di Muara Badak adalah adanya Masjid Besar Ukhuwah yang berada di wilayah Muara Badak Ulu sekarang. Masjid Ukhuwah Muara Badak termasuk masjid tertua di daerah ini. Masjid Ukhuwah yang terletak di Muara Badak Ulu ini pada awalnya konstruksi bangunannya terbuat dari kayu dan pembangunannya mengalami 3 kali perubahan dan perpindahan tempat. Walaupun lokasi pembangunannya masih dekat sekitaran area masjid tersebut. Masjid, waktu saya umur masih kecil, saya sempat di masjid yang satu itu. Masjid yang pertama. Masjid yang pertama itu kira-kira umur saya 5 tahun lah. Karena sekarang ini umur saya 59. Berarti kurang lebih 55 tahun itu. Waktu itu. Kalau masjidnya 100 tahun, waktu saya kecil itu berarti 1850. Nah, waktu masjidnya itu persis Siratal Mustaqim Sarmina Sembrang. Cuma ukurannya kecil. Ada menaranya persis, pokoknya persis, cuma kecil. Nah, kemudian tidak lama kemudian dibangun ini masjid yang kedua. Yang kedua di sini lapangannya. Ini lapangannya. Berdirilah al-masjid yang kedua itu. Masjid yang kedua itu berkisar tahun 1970. Nah, tidak lama kemudian, kurang lebih 30 tahun, terjadi resesi ekonomi. 1998 resesi ekonomi ini, 2 tahun kemudian dibangunlah masjid ini, masjid yang ketiga. Ini tanggal 18 September 2000, Pak Sukani yang mengesahkan tahun 19 September 2000. Itulah kira-kira sejarah masjid di Muara Badak. Masjid itu dirombak, Pak. Bikin masjid baru. Tapi namanya Masjid Ukhuwah. Dulu masih masjid Jamik yang pertama itu, yang 1 lantai, pindah ke masjid yang baru namanya Masjid Ukhuwah. Pendirinya itu namanya Pak Najamuddin, ulama besar Muara Badak. Itu yang pendirinya Masjid Ukhuwah itu, 2 lantai. Dia juga istilahnya arsiteknya. Dia yang punya ide. Membangun itu masjid yang 2 tingkat itu, Pak. Jadi di situ perkembangannya, alhamdulillah, setiap waktu bulan puasa masuk, alhamdulillah jemaahnya banyak. Ya, tadarusnya juga bagus, pengajian juga tiap malam. Kalau tarawih di masjid itu, alhamdulillah. Masjid Ukhuwah yang berdiri kokoh yang kita saksikan sekarang ini adalah pembangunan yang ketiga kalinya. Pada masanya, masjid ini sudah dimanfaatkan sebagai sentral aktivitas keagamaan dan masih terlihat hingga pada saat sekarang ini. Masjid yang dikategorikan sebagai masjid besar di Muara Badak ini menandakan dan mengisyaratkan sebagai bukti nyata jejak Islam di daerah ini.
Fasilitas dan setiap bagian dari pembangunan masjid tidak jauh berbeda dengan masjid-masjid lain pada biasanya. Fungsi dan kegiatan masjid, sebagaimana masjid lain pada umumnya, adalah tempat untuk melakukan ibadah sholat dan amalia-amalia lainnya, guna mendekatkan diri kepada Sang Holik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat betul itu masjid yang pertama di Muara Badak ini, Pak. Ya sekitar mungkin tahun 59 atau 60-an. Nah, pada waktu itu, karena saya masih kecil, tapi saya ingat betul sudah. Nah, itu masjid itu dulu, kalau kita mau waktu sampai waktu sholat, itu kan azan dulu orang, Pak. Nah, dulu kalau kita mau azan, itu naik ke menaranya, ada menaranya, Pak, masjid itu dulu. Masjid Jami memang namanya, tapi ada menaranya. Nah, jadi kita naik azan di situ, tiga tangga kita pakai. Nah, 3 tangga kita pakai, mungkin panjangnya tangga itu sekitar 5 meteran. Nah, jadi kali mungkin 15 meter itu naik menara. Nah, di situ kita naik, kita di situ azan pakai alat namanya corong, Pak. Karena belum ada pengeras suara. Belum ada. Harus pakai corong kita supaya umat Islam yang masih ketiduran umpamanya subuh itu kedengaran kalau kita azan. Untuk memantau dan memonitoring perkembangan Islam dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid di wilayah Muara Badak, maka tak luput dari peran dari Dewan Masjid Indonesia atau DMI. Dewan Masjid Indonesia Wilayah Muara Badak melakukan berbagai kegiatan dan bimbingan dengan maksud untuk membentuk serta menjadikan Muara Badak ini menjadi negeri baldatun thayyibatun warobun ghafur. Di sini kurang lebih 100 dai yang ada di Kecamatan Muara Badak. Dan inilah kami manfaatkan bagaimana perkembangan masjid ini dipantau oleh para dai, diberikan kajian-kajian, kultum-kultum dan sebagainya. Dan ada kegiatan kami yang disebut damkar, dai masuk kantor. Dai masuk kantor ini kantor-kantor yang ada di Kecamatan Muara Badak ini termasuk kantor kepala desa, kantor UPT, kantor camat, Kapolsek. Kami masuk memberikan kajian, memberikan ceramah di situ sehingga perkembangan bukan saja perkembangan di masjid tapi namun perkembangan di luar pada masjid itu insya Allah akan berkembang. Kemudian setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat yang dilakukan di sini, insya Allah kami akan mengisi dengan kultum sedikit sehingga masyarakat itu ada pemahaman dalam berislam. Kemudian ada gerakan juga masuk ke kafe-kafe sehingga generasi milenial ini tidak saja memahami perkembangan ekonomi namun perlu memahami juga namanya perkembangan agama agar nanti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai generasi muda melanjutkan tongkat estafet ini, insya Allah dia memahami agama ini sehingga terbimbing dalam suatu bingkai rel yang jelas. Nah, kemudian pergerakan-pergerakan dakwah lainnya termasuk pergerakan pada bulan Ramadan, peringatan Hari Besar Islam itu tetap dilaksanakan seperti 1 Muharram dan sebagainya. Meskipun dalam suasana pandemi ini kita harus memperketat juga prokes protokol kesehatan ini agar namanya musibah itu tentu kita senantiasa ingin terhindar daripada musibah ini merupakan ikhtiar, usaha dan upaya kita. Namun ada pendekatan lain seperti pendekatan ilahiyah yang perlu juga kita tekankan, tentu berdasarkan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Jika sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti Allah akan mendatangkan rahmat dari langit dan dari bumi.
Kami dari Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Muara Badak mempunyai visi dan misi ingin mewujudkan negeri Muara Badak ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Geliat perkembangan Islam di Muara Badak saat sekarang ini cukup pesat. Fastabiqul khairat menjadi landasan Dewan Dakwah Indonesia Muara Badak memotivasi para tokoh agama dan dai agar napas dan kebesaran Islam tetap bertahan dan masih terasa sampai kini di daerah ini. Kami melihat sebagai tokoh agama pergerakan dakwah luar biasa, dan tentu gerakan ini terus kita gulirkan bagaimana masyarakat Muara Badak menjadi masyarakat baldatun thayyibatun warabbun ghafur, masyarakat yang dinaungi dengan kemakmuran, kedamaian, di bawah naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pergerakan dakwah ini tidak bisa sendiri, harus melakukan gerakan berjamaah baik daripada pemerintah, tokoh-tokoh agama maupun dari tokoh-tokoh masyarakat di dalamnya, sehingga gerakan ini merupakan gerakan berjamaah. Termasuk di dalamnya adalah gerakan salat subuh berjamaah. Bagaimana kita masyarakat memahami agama dengan baik, bagaimana merangkul mereka yang selama ini barangkali merasa terpukul dengan adanya kondisi ekonomi yang sangat sulit. Mari kita mengajak saudara kita yang lain untuk bisa menguatkan semangat dakwah, sehingga nanti gerakan ini benar-benar menjadi impian kita, impian masyarakat Muara Badak pada khususnya. Kemudian dalam situasi pandemi ini, di mana musibah yang kelihatannya tak henti-hentinya datang menimpa kita, ada satu gerakan yang bagaimana kita melakukan pendekatan spiritual dalam hal ini, yakni gerakan amal sedekah. Karena kata Nabi, tidak akan ada musibah yang mendahului dengan sedekah. Oleh karena itu dengan pendekatan sedekah ini, insya Allah musibah pandemi ini akan berakhir. Tentu perlu pemahaman yang baik dan benar, sehingga masyarakat kita yang berada di dalam kondisi ekonomi yang lemah akan terbantukan melalui orang-orang yang berpunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asaulaika ayyakunu minal muhtadin." Artinya, hanyalah orang-orang yang mengaburkan masjid-masjid Allah, man amana billah, adalah mereka adalah orang-orang yang beriman, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidak ada ketakutan dalam dirinya, wa asaulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah yang menjadi inspirasi pada dai-dai kita dalam melakukan gerakan dakwah ini, sehingga semarak dakwah di Muara Badak ini sangat kelihatan. Apalagi dengan hadirnya salah satu dua masjid Indonesia Muara Badak mendorong pergerakan dakwah ini semakin semarak, baik dari sisi pelaksanaan salat berjamaahnya, dari sisi pelaksanaan salat-salat Id. Demikian juga semarak berkembang dalam hal ini. Karena sejak pandemi ini ada, para dai-dai dari luar tidak boleh masuk ke Muara Badak, sehingga ada pemberdayaan dai-dai lokal, bagaimana memberdayakan mereka sehingga dakwah itu tetap berjalan dalam kondisi apapun, sehingga pergerakan dakwah ini akan membawa kita pada suasana yang tadi saya katakan bahwa baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Kehadiran Dewan Masjid di Kecamatan Muara Badak sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya membentuk karakter insan-insan yang bertakwa, tetapi bagaimana memotivasi masyarakat untuk selalu memakmurkan masjid.
selama ini dengan keberadaan daripada DMI yang dengan program-programnya datang ke masjid kita, mengembangkan dakwah, dan alhamdulillah mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Ini terlihat dengan semula masjid itu tidak begitu ramai didatangi daripada jamaah, dan sekarang alhamdulillah sudah agak lumayan, sudah cukup cukup ramai untuk didatangi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Itulah tugas dan tantangan yang berat. Namun, dengan landasan berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan kekuatan tekad serta doa yang menyertai langkah para tokoh agama dan Dewan Dakwah Indonesia Muara Badak agar tetap memberikan pembinaan keagamaan yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama pada generasi muda sebagai tongkat estafet penerus para penyebar Islam pada eranya. Pemirsa Jejak Islam, jika Anda berkunjung ke Kecamatan Muara Badak, Anda akan sering menjumpai bentangan pipa yang menandakan bahwa di daerah ini memiliki keistimewaan, yaitu sebagai penghasil gas terbaik, salah satunya di Kalimantan Timur. Demikian perjalanan saya, Jejak Islam di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga menambah hasanah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.